Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVMu dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Dan semoga kita semua diterima ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan membacakan sebuah pantun pembuka dari Jakarta ke Pekalongan. Naik kereta berangkat malam. Jumpa lagi di Tadarus Ramadan untuk menambah wawasan Islam. Dan pemirsa, kali ini Tadarus Ramadan, bagian dari edisi spesial kolak, hadir di bulan suci Ramadan ini untuk membahas tema-tema populer terkait juga dengan puasa Ramadan yang akan kita kaji dari sudut pandang Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu pengetahuan. Dan tidak lupa kita juga akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang akan kita kaji dari pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Tentunya dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti MID. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat walafiat ini. Alhamdulillah, senang sekali Prof. Kita bisa kembali menyapa pemirsa TVMu nih Prof ya. Terima kasih. Ya, dan kali ini Prof, tema kita adalah no return Prof. Nah, ini cukup unik nih. Kira-kira no return itu kalau diartikan ini kan tidak ada pengembalian atau tidak ada jalan kembali kah? Nah ini nggak ada jalan kembali. Seperti apa nih Prof? Makna dari no return? Dia menerjemahkan no way back. No way back biasanya. No return. Tapi pengertiannya sebenarnya bisa kita maknai secara bebas itu jangan kembali ke masa lalu. Gitu. Oh iya benar-benar. Jangan kembali ke masa lalu. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Nah, kira-kira begitu. Move on ya Prof ya. Ya kita harus move on. Yang lalu biarlah berlalu. Bahasa Jawanya sing wis ya wis. Yang sudah ya sudah gitu. Jangan diulangi lagi gitu. Jadi ini sebenarnya juga bicara tentang optimisme juga sebenarnya gitu. Dimana kita ini kan dalam hidup kadang-kadang sering sekali menyesali kesalahan-kesalahan kita. Terutama misalnya kesalahan kepada orang lain ya. Misalnya kita berbuat sesuatu yang menimbulkan penderitaan orang lain gitu kan, menyesali baik sengaja ataupun tidak sengaja ya, Prof betul ya. Dan kadang-kadang itu membuat kita ini seperti begitu terbebani oleh masa lalu. Iya, merasa berdosa. Merasa gitu, berdosa Prof. Terus gitu. Ya. Dan itu sesuatu yang memang kadang-kadang tidak mudah dilakukan ya. Ada satu peristiwa saya baca di salah satu media ya. Itu kan banyak orang kan yang kemudian dia itu telah berbuat dosa yang sangat besar ya, kesalahan yang sangat fatal yang itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi orang lain gitu. Dan kemudian dia menyesali dirinya, karena menyesali dirinya kemudian sampai malah dia berusaha untuk bunuh diri gitu. Dia dihantui oleh masa lalu ya, dihantui oleh kesalahan-kesalahan yang sudah dia perbuat, dan kemudian dia merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna gitu. Nah hal seperti itu banyak kita baca dalam kajian-kajian tentang motivasi ya, kajian tentang motivasi dan kajian tentang optimisme dalam kehidupan itu. Tapi kan sekali lagi badai pasti berlalu, badai pasti berlalu kan. Dan karena itu maka ya, karena kita ini kan tidak hidup di masa lalu, kita ini kan hidup untuk masa yang akan datang. Sehingga karena itu maka kita memang wajar dong merasa bersalah dengan kesalahan kita, apalagi jika memang itu sesuatu yang sengaja dilakukan. Karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan di antara ciri dari orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia berbuat dolim kepada diri mereka sendiri atau dia berbuat sesuatu yang keji, maka dia segera sadar dengan semuanya itu. Di dalam surat Al-Imran disebutkan walladzina idza fa'alu fakhisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
orang bertakwa itu adalah mereka yang apabila dia berbuat dolim, ya, au dolamu anfusahum. Kalau saya baca di dalam beberapa kitab tafsir, terutama misalnya tafsir Departemen Agama gitu, disebutkan bahwa perbuatan dolim itu adalah perbuatan dosa yang akibat dari perbuatannya itu kembali kepada dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain dari perbuatan dia itu. Misalnya begini, orang tidak sholat itu tidak merugikan orang lain kan? Iya. Tidak merugikan orang lain gitu. Tapi ternyata itu zalim terhadap diri sendiri, Pak. Iya, karena kan kita kan sebagai manusia diberi kesempatan Allah menjadi lebih baik. Iya. Dan itu mengenai diri sendiri. Atau misalnya orang yang ya apa ya, kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur itu nggak merugikan orang lain, kecuali kalau tidurnya di jam kantor itu ya, itu merugikan kantor di mana dia berada. Atau tidur pada saat nyopir atau parah lagi itu. Itu nggak merugikan orang lain gitu. Orang tidak makan misalnya, kan dia mungkin sedang tadi kan sedang merasa ilfil gitu, merasa ilfil ya, menyesal dengan semuanya sampai dia nggak mau makan itu nggak merugikan orang lain gitu, tapi kan merugikan diri sendiri. Karena tubuh kita ini kan juga punya hak yang harus kita penuhi kan, punya hak untuk mendapatkan nutrisi supaya kita senantiasa berenergi ya. Kemudian yang kedua juga punya hak untuk beristirahat gitu. Sehingga karena itu maka orang yang mendolimi diri mereka sendiri itu atau berbuat keji, fahisyatan ya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, dia berbuat keji. Berbuat keji itu pengertiannya adalah orang yang berbuat dosa yang akibat dari perbuatan dosa itu merugikan dirinya dan merugikan orang lain, bahkan orang lain itu adalah mereka yang tidak terlibat sama sekali. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, misalnya. Jangan kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang salah, jalan yang sangat jelek, sangat jahat, yang sangat keliru gitu. Karena itu ketika orang itu berzina, dia berbuat dosa dan merugikan orang lain. Apalagi ketika misalnya perzinahan itu sampai melahirkan anak di luar pernikahan. Nah, itu kan anak yang lahir ini kan sudah menanggung beban dari sejak dia lahir. Walaupun menurut Islam semua anak itu lahir dalam keadaan bersih dari segala dosa, tetapi anak ini kan menanggung beban sosial dari masyarakat. Yang kadang-kadang masyarakat menyebut anak itu haram jadah, haram jadah itu kan, yang sebagian malah ada yang berpendapat kalau anak lahir dari perzinahan itu dia tidak akan masuk surga kecuali dia membunuh ibu kandungnya. Nah itu kan itu mitos ya, tapi kepercayaan masyarakat. Tapi poinnya, kalau orang itu dia berbuat keji, kemudian dia berbuat dolim pada dirinya sendiri, zakarullah, dia segera ingat Allah, dia segera ingat Allah. Karena itu digunakan lafaz di sini fi'il madhi. Zakarullah, dia segera ingat Allah. Itu. Jadi nggak ditunda-tunda itu, dia segera sadar itu. Dia segera sadar akan kesalahan-kesalahannya, sadar akan segala dosa-dosanya, dan kemudian yang dilakukan apa? Fastaghfaru lidzunubihim. Maka dia meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah dia perbuat itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa itu kecuali hanya Allah. Gitu. Karena itu maka dia harus senantiasa menjadi orang yang menyadari kesalahannya. Jadi proses dia diampuni itu harus sadar dulu dia salah itu. Sadar dulu dan menyesal tuh ya. Dan Prof, menyesali ya, perbuatannya itu. Dan mengatakan kalau sekarang ada istilah siap salah gitu. Siap salah ya, siap salah. Siap salah gitu. Siap salah. Karena ditambahi siap salah komandan, ditambahi begitu kadang-kadang begitu kan. Betul. Maka dia sadar dia salah dan mengaku salah. Karena ada orang yang salah nggak ngaku salah, gitu kan, nggak mengaku salah gitu. Karena itu kalau dia mengaku dirinya sudah bersalah dan kemudian bertobat, maka ada yang harus dia lakukan berikutnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengulangi perbuatannya itu sedangkan dia mengetahui. Jadi no return. No return, iya. Itu artinya apa?
sudah kamu bertobat itu, yang dulu jangan diulangi, gitu. Jangan diulangi. Itu, jangan diulangi supaya apa? Supaya kamu menjadi lebih baik lagi. Itulah yang dimaksud dengan no return. Jangan kemudian itu apa namanya? Seperti tobat sambal. Tobat sambal itu orang Jawa bilang kapok Lombok itu. Aduh pedes ini, aduh perut saya sakit. Habis itu balik lagi ya. Jangan begitu gitu. Tapi ini yang sulit, Prof. Dalam artian ketika kita sadar kita berbuat salah atau berbuat dosa, itu kita kan harus bertobat dan menjadari kesalahannya. Tapi kemudian suka ada godaan lagi sehingga mungkin ada peluang untuk kembali melakukan kesalahan itulah yang gitu kemudian memang harus kita hindari. Gitu. Nah, kita akan kembali membahasnya ya, Prof ya, setelah yang berikut ini pemirsa. Pemirsa, kembali lagi dalam Kolak edisi khusus Tadarus Ramadan. Kali ini kita membahas mengenai no return atau no way back tadi ya, Prof ya. Ini dalam kaitannya untuk kita bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi bagaimana kalau ketika kita sudah bertobat, tentunya kan harus punya tekad yang besar ya, Prof ya. Tapi kadang godaan nih datang kembali sehingga mungkin peluang untuk berbuat kesalahan itu ada gitu, atau perbuatan yang tidak ya, pertama kita memang harus menjauhi hal-hal yang mempengaruhi keadaan psikologis kita atau mempengaruhi sikap kita sehingga kita ini kembali kepada hal-hal buruk di masa lalu. Memang itu tidak selalu mudah ya. Misalnya saya sering mendengar orang-orang yang sempat mengalami ketergantungan narkoba ya kan? Ketergantungan narkoba. Dia sebenarnya sudah ingin tobat itu, sudah tobat ya, sudah berusaha secara medis dan secara spiritual untuk meninggalkan semuanya gitu. Tetapi kadang-kadang mereka ini bisa kembali lagi menjadi pemakai, bahkan malah meningkat menjadi pengedar gitu. Ketika dia ketemu lagi dengan jaringan lama itu, ketemu lagi dengan jaringan lama. Berbagai macam cara kan jaringan lama itu berusaha untuk bagaimana orang yang sudah menyatakan dirinya sembuh itu bisa kembali lagi gitu. Sehingga kan orang sering mengalami namanya addicted ya, atau ketergantungan itu. Sehingga karena itu memang harus ada upaya untuk meninggalkan environment, meninggalkan lingkungan yang dia terjerumus dalam perbuatan yang penuh dengan dosa itu. Harus ditinggalkan, harus kita kira harus cut off, harus diputus total. Harus putus total. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, dalam katanya dengan kisah Nabi Ibrahim itu, inna buro'a'u minkum. Ada yang membaca buro'a'u, ada yang membaca buro'u. Karena susah, a'u kan susah. Inna buro'u minkum. Itu artinya apa? Dia meninggalkan jauh-jauh. Meninggalkan jauh-jauh. Bahasa kampungnya itu pure. Meninggalkan jauh-jauh. Mungkin bahasa pure itu dari bahasa Arab buro'u itu mungkin. Gitu. Jadi dia tinggalkan jauh-jauh. Kalau perlu dia mungkin malah hijrah saja, pindah tempat gitu kalau perlu. Nah, semua nomor di off. Semua nomor di off dan ganti yang baru. Itu kan bisa salah satu cara juga. Tapi kemudian yang kedua, ya memang harus ada cara spiritual, ya kita berusaha bertakarub kepada Allah. Karena itu Islam itu dalam hal tertentu memang punya penilaian bahwa ya ada kan orang berpendapat sesal kemudian tidak berguna gitu. Tapi menurut Islam sesal kemudian masih berguna. Masih berguna ya. Masih berguna sesal itu. Kalau tadi dia ingin menjadi lebih baik lagi. Sehingga karena itu dalam beberapa ketentuan hukum di dalam Islam, tradisi-tradisi lama pra-Islam yang kemudian itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, itu kan kemudian dimaafkan. Yang penting jangan diulangi gitu. Misalnya begini, di masyarakat Arab itu kan ada tradisi, kalau seorang ayah meninggal dunia, dan meninggalkan istri sebagai jandanya gitu, maka dalam tradisi Arab anak laki-laki pertama itu menikahi janda bapaknya itu gitu. Itu dalam tradisi Arab begitu. Karena itu kemudian diturunkan ayat
Wala tankihu manakaha aba'akum illa ma qad salaf itu. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan yang menjadi istri bapakmu kecuali yang sudah terjadi. Nah, istilahnya dalam tadi ungkapan tadi itu yang sudah ya sudah, gitu. Yang sudah ya sudah gitu. Jangan diulangi lagi illa ma qad salaf itu. Jadi ada sesuatu yang seperti itu. Karena itu maka dalam konteks kita menjadi orang yang lebih baik tadi, no return itu tidak berarti kita kemudian tidak mengingat. Ya, kalau bisa melupakan bagus ya, karena itu mungkin sangat painful, sangat menderita gitu. Tetapi kan kita kemudian harus menjadikan itu sebagai pelajaran. Ya kita sempat membahas ya, ini dalam beberapa episode terdahulu, ibarat kita ini berjalan mengendarai mobil gitu. Itu kan kita melihat ke depan. Ya kan, spionnya dikit-dikit ya, aja. Kan ada kita harus melihat ke belakang nih, gitu, melihat ke belakang ya, melihat spion, melihat ini kaca tengah gitu. Tapi jangan melihat ke belakang terus, lihat spion terus, kalau lihat spion terus nabrak di depan gitu kan gitu. Sehingga karena itu ada ungkapan dalam pepatah Melayu kan, sebodoh-bodoh keledai dia tidak akan masuk ke jurang yang sama gitu kan. Artinya apa? Ya jangan kita mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah, kalau kita itu mengulangi kesalahan yang sama, ya tadi istilahnya itu apa namanya kapok cabe itu. Kapok cabe itu atau tobat cabe itu. Nah, gimana katanya sudah tobat-tobat ternyata masih lagi gitu kan. Nah, karena itu maka kita jangan ulangi itu. Harus hati-hati, harus waspada dan harus berusaha sedemikian rupa supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun gitu. Baik itu dia tadi. Jadi kita harus kuat ya Prof ya, kuat hati, kuat tekad juga dalam bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama itu tadi. Dan salah satu caranya tadi adalah dengan hijrah ya Prof ya, atau ganti lingkungan kita, memutus tali rantai lingkungan yang tidak baik, yang mungkin membuka peluang lagi kita untuk melakukan dosa tersebut. Ya. Baik Prof, kita akan lanjut kembali di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kolak Tadarus Ramadan setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Kolak Tadarus Ramadan. Kali ini kita membahas mengenai no return, ataupun ini juga upaya kita untuk menjadi lebih baik ya Prof ya. Tidak lagi kembali ke masa lalu yang penuh dengan mungkin perbuatan salah ataupun dosa. Nah, salah satu caranya adalah dengan hijrah ataupun memutus tali rantai lingkungan yang tidak baik. Nah, ini bisa dijelaskan lebih dalam lagi Prof, bagaimana hijrah yang tepat mungkin untuk saat ini? Prof. Ya, kalau dalam pengertian luas kan hijrah itu dalam beberapa kitab hadis ya, itu kan disebutkan hijrah itu ada dua, hijrah fisik sama hijrah spiritual. Hijrah fisik itu ya berpindah secara fisik, kita berpindah tadi, misalnya pindah domisili gitu kan. Mungkin kalau peristiwanya di kantor ya pindah tempat kerja gitu kan, pindah tempat kerja gitu. Supaya tidak kembali ke yang lama itu gitu. Nah, kemudian yang kedua hijrah spiritual gitu. Al-muhajir, orang yang berhijrah itu man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, itulah yang namanya hijrah. Karena itu maka no return itu kan artinya kita hijrah. Nah, sekarang kan jadi komunitas itu, komunitas yang berhijrah ya, dan kita melihat kan mereka itu kan dulunya punya masa lalu yang berbagai macam gitu kan, kemudian dia berhijrah gitu kan. Pernah kita hadirkan di pengajian PP Muhammadiyah itu seorang yang berhijrah itu yang ini tangannya penuh tato itu dia ceritakan pengalaman hidupnya itu seperti apa gitu kan. Pokoknya ada ungkapan dalam bahasa Jawa molimo itu ya, itu yang 5 maksiat itu dia sudah lakukan semua gitu. Tapi kemudian dia suatu saat mendapatkan hidayah gitu, yang kemudian dia berubah gitu. Dan dia beruntung ya, mendapatkan istri yang solihah gitu, yang mau menerima dia dengan segala keadaannya itu. Itu. Jadi ceritanya dia datang kepada kiai gitu, menyatakan dirinya ingin bertobat. Kemudian sama kiainya justru dia ditawari, kalau kamu mau bertobat, kamu saya nikahkan dengan anak saya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kemudian anaknya juga mau juga gitu, mau juga, dan kemudian dia bertobat.
Dia bertobat. Rezeki ya jadi Prof ya, rezeki. Nah, orang tapi yang kemudian berhijrah. dia menjadi lebih baik dan kemudian dia malah sekarang punya pondok tahfidz Al-Qur'an Pesantren. gitu. Dan setelah itu dia tinggalkan semua dunia Kelam ya, lama dunia dia lama. selama hidup di jalanan sebagai ya anak pang ya istilahnya itu, anak dengan pang. segala macam perilakunya itu gitu. Dan itu yang disebut dengan hijrah seperti itu. Atau ada seleb-seleb ya, selebriti-selebriti yang mungkin dulu pada masa tertentu dia menjadi misalnya katakanlah bintang film yang porno, mohon maaf ya, bintang film porno gitu. Dia merasa menyesal dengan semuanya, sekarang bertobat, kemudian Menutup aurat, menutup aurat, kemudian senantiasa memberikan nasihat kepada orang tentang pengalamannya supaya yang dia lakukan itu jangan ditiru gitu. Dan itu saya kira menjadi bagian penting ya dengan kita berpuasa Ramadan ini kan kita sebenarnya melakukan hijrah spiritual kan, merubah menjadi lebih baik lagi. Tapi tidak berarti ketika menjadi kelompok yang hijrah itu terus menjadi eksklusif. Menjadi eksklusif. Atau merasa lebih baik sendiri atau merasa lebih baik sendiri gitu, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Betul. Atau tadi merasa baik sendiri. Karena di Quran disebutkan wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa diri kamu itu bersih. Bersih. Gitu. Sombong nanti jadinya Prof. Jadinya sombong, jadinya eksklusif gitu kan. Jadi bolehlah kita menjauhi, tapi kemudian jangan tidak bergaul dengan orang-orang baik gitu. Betul. Justru kita bergaul dengan orang baik supaya menjadi lebih baik. Sehingga karena itu maka kesempatan kita untuk menjadi lebih baik itu dibuka oleh Allah. Tapi caranya apa? Jangan mengulangi yang sudah gitu. Jangan mengulangi yang sudah. Dan karena itu maka kita ini senantiasa diberikan oleh Allah jalan ya. Dibuka jalan, dan jalan itu berbagai macam caranya, berbagai macam caranya. Banyak kan kisah seperti itu. Ada seorang ustadz yang masa mudanya itu ya kayak itulah, karena kebetulan ustadz ini dari keluarga yang kaya, keluarga yang mampu ya, kerjaannya itu ya seperti umumnya anak-anak yang disebut mengalami kenakalan remaja itulah gitu. Kaya lagi ya. Tapi suatu saat dia ada peristiwa, dia sedang naik motor, kemudian motornya itu jatuh pas di depan roda truk. Tapi dalam jarak beberapa senti saja gitu, nggak nyampe meter. Dia selamat. Motor itu berhenti. Truk itu berhenti dan dia selamat. Gitu. Dan dia dapat hidayah dari situ. Setelah itu kemudian dia menyesali semuanya. Ini cara Allah menyelamatkan saya. Allah memberikan saya kesempatan ya. Tadi tema sebelumnya second win, ada kesempatan kedua. Dan akhirnya yang bersangkutan ini menjadi seorang ustadz yang kemudian ya mengajarkan tentang pentingnya manusia bertobat, menjaga hati, ya, kemudian berbuat baik gitu. Karena itu kuncinya apa? Setelah tobat itu wa aslaha itu tadi seperti yang sempat kita bahas itu. Setelah bertobat dia berbuat baik, tapi tidak mengulangi lagi. Sehingga karena itu maka di dalam hadis Nabi disebutkan agar kita ini bertakwa di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Haitsu ma kunta. Wa atbi sayyi'atal hasanah, dan hendaknya kalau kamu itu berbuat jahat, berbuat dosa, hendaknya segera kamu ikuti dengan berbuat baik. Kenapa seperti itu? Karena perbuatan baik ini menghapuskan perbuatan jahat yang sudah kita lakukan di masa lalu. Tapi kuncinya apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaknya kamu senantiasa berperilaku, berakhlak yang terbaik dengan sesama umat manusia. Itulah salah satu poin penting dalam no return itu gitu. Karena itu mungkin ya ada orang yang dulunya ahli maksiat sekarang jadi ustadz, misalnya begitu kan. Dulunya mohon maaf ya maling, sekarang alim, misalnya begitu. Dan bentuk-bentuk lain di mana orang itu memang menjadi lebih baik. Gitu. Dalam studi-studi agama yang seperti ini disebut dengan konversi. Ya, orang mengalami konversi. Konversi itu adalah proses di mana orang mengalami titik balik dalam kehidupannya, yang dengan itu dia bisa saja berubah 180 derajat dari yang sebelumnya itu. Karena itu maka
kesempatan kita menjadi lebih baik senantiasa terbuka, tetapi dengan syarat no return. No return. Jangan ulangi yang sudah, yang lalu biarlah berlalu. Mari kita buka lembaran baru. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Prof. Mukti atas penjelasannya dan juga pencerahannya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Sekali lagi, no return ya Prof ya. No return untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu, yang lalu biarlah berlalu dan kita fokus menatap masa depan, melakukan ibadah-ibadah yang jauh lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa meraih derajat takwa ya Prof ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Prof. Mukti dan juga pemirsa, terima kasih telah membersamai kami dari awal hingga akhir dalam Kolak edisi spesial Tadarus Ramadan. Seperti biasa, saya akan menutupnya dengan sebuah pantun, burung pipit terbang tinggi, menari-nari di tengah awan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Vini Oliani bersama Prof. Mukti juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.